Salam jumpa di Classroom Fisika. Semangat belajar, kendati pun kita terus melakukan pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan masuk kepada teori pengukuran. Siswa-siswi semua, di setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita selalu melakukan yang namanya pengukuran. Salah satu contoh misalnya ketika kita hendak melakukan pengukuran baju misalnya, maka di situ kita akan melakukan namanya pengukuran. Atau misalnya di masa pandemi ini, ketika kita di rumah saja makan tidur tanpa aktivitas, maka tubuh kita semakin bertambah kilonya, maka kita akan pergi dan melakukan namanya pengukuran. Apa itu pengukuran? Mengukur adalah proses membandingkan suatu besaran lain sejenis yang digunakan sebagai standar. Misalnya besaran sejenisnya ada roll, maka satuannya adalah sentimeter. Nah, kalau alat ukurnya kita gunakan jengkal, maka satuannya adalah juga jengkal. Kalau kita gunakan kayu, maka satuannya juga kayu. Nah, ketika kita mengukur, kita memerlukan namanya alat-alat ukur. Adapun alat ukur yang digunakan dalam fisika atau yang kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama alat ukur panjang, kemudian yang kedua alat ukur massa, kemudian yang ketiga adalah alat ukur waktu. Alat ukur panjang. Alat ukur panjang ada 3. Yang pertama mistar, kemudian nanti yang kedua jangka sorong, kemudian yang ketiga nanti kita akan melihat mikrometerskop. Yang pertama kita lihat mistar atau roll. Siswa-siswi semua pasti mengenal yang namanya roll, karena kita dari TK telah menggunakan yang namanya roll atau mistar. Mistar merupakan alat ukur berupa pelat dengan skala di sisinya. Nah, skala ini dimulai dari angka 0 sampai 30. Jikalau itu roll yang kita gunakan seperti biasa. Tetapi itu tergantung daripada mistar mana yang kita gunakan. Nah, macam mistar ada bermacam-macam. Ada yang mistar gulung untuk pembangunan tersebut. Kemudian ada mistar pita dan mistar lipat yang bisa kita gunakan ketika kita hendak melakukan pengukuran baju. Di sana ada mistar biasa yang kita gunakan atau mistar yang dengan pelat skala sisinya sedang melakukan pengukuran. Di situ dimulai dari skala 0 sampai ke angka 3. Nah, kemudian kita masuk kepada jangka sorong. Jangka sorong ini merupakan alat ukur panjang untuk mengukur diameter daripada sebuah tabung di dalam dan di luar, ketebalan sebuah benda, kedalaman atau ketinggian daripada sebuah benda yang memiliki lubang. Biasanya untuk mengukur kedalaman kita gunakan yang panjang-panjang, yaitu yang ada besinya ini. Nomor berapa? Ya, nomor 3. Nah, jadi jangka sorong ini memiliki 2 bagian utama, yaitu rahang tetap dan rahang geser. Rahang tetap disebutlah dia skala utama, dan rahang geser disebutlah dia skala Nonius atau Vernier. Nah, skala Nonius panjangnya 0,9 mm, sehingga ketelitian daripada jangka sorong ini adalah 0,1 mm. Pada gambar di atas ada beberapa nomor yang merinci bagian-bagian jangka sorong. Yang pertama, rahang luar digunakan untuk mengukur luar benda. Nomor 2, rahang dalam digunakan untuk bagian
dalam benda. Nomor 3, pemeriksaan kedalaman. Yang Bapak katakan tadi, yang panjang digunakan untuk mengukur kedalaman lubang. Yang keempat, skala utama satuannya cm. Yang kelima, skala utama satuannya inci. Yang keenam, skala nonius satuannya cm. Yang ketujuh, skala nonius satuannya inci. Yang kedelapan, alat penahan digunakan untuk menahan pergeseran. Maksudnya para siswa semua bahwa kita bisa menggunakan cm, bisa menggunakan inci, tergantung mana yang mau kita gunakan. Nah, untuk fisika, Bapak anjurkan kita hanya menggunakan satuan cm. Rumus untuk jangka sorong ataupun juga untuk mikrometer skrup adalah sama, yaitu X sama dengan SU tambah SN dikali ketelitian alat. Bapak ulangi, rumus untuk jangka sorong dan mikrometer skrup sama rumusnya, yaitu X sama dengan SU tambah SN dikali ketelitian alat. Keterangan rumus, X merupakan benda yang diukur, SU skala utama, SN skala nonius, dan KA adalah ketelitian alat. Bagaimana cara membaca jangka sorong ketika kita menggunakan jangka sorong? Yang pertama, para siswa-siswi kita harus lihat dulu di mana angka 0 skala nonius berhenti pada skala utama. Kemudian yang kedua, lihat garis skala nonius yang berimpit dengan garis skala utama. Arti berimpit tahu ya siswa-siswi, tidak ada celah. Lurus dia antara utama dengan nonius, tidak ada celah. Kemudian tulis nilai skala utama, tulis skala nonius, kemudian skala nonius pertama kali kita kalikan dengan ketelitian alat. Setelah itu kita jumlahkan dia dengan skala utama. Itulah cara membaca jangka sorong. Kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu mikrometer skrup. Mikrometer skrup merupakan alat ukur panjang untuk mengukur benda yang serba kecil dan tipis. Contohnya rambut, baik rambut atas maupun rambut bawah. Maksudnya adalah rambut daripada kaki, kulit bawang, daun, kuku, tebal buku, dan lain-lain. Nah, mikrometer skrup sama dia dengan jangka sorong. Dia memiliki rahang utama dan rahang geser. Rahang utama memiliki skala utama, rahang geser memiliki skala nonius atau vernier. Sekali lagi, rumus dari mikrometer skrup sama dia dengan jangka sorong. Ketelitian alatnya adalah 0,01 mm. Dari ketiga alat ukur panjang tadi, yang paling teliti adalah siapa tahu anak-anak? Ya benar, jangka mikrometer skrup. Yang paling teliti adalah mikrometer skrup. Mengapa paling teliti? Karena mikrometer skrup dapat mengukur sampai 0,01 mm. Artinya dia mengukur sangat tipis dan kecil. Sedangkan jangka sorong dan Mister tadi, dia tidak dapat mengukur yang seperti itu tadi. Sehingga yang paling teliti adalah 0,01 mm. Arti ketelitian alat adalah bahwa alat tersebut dapat mengukur hanya sampai dimulai dari angka yang tertulis. Jadi misalnya mikrometer skrup ketelitiannya 0,01 mm. Maka dia hanya bisa mengukur dari 0,01 mm. Di bawah itu dia tidak dapat mengukurnya. Jelas ya siswa-siswi? Nah, ini adalah gambar mikrometer skrup. Di sana ada rinciannya 1, 2, 3, 4 sampai 5. Mari kita lihat penjelasannya. Yang pertama itu rangka atau bingkai, yang kedua poros tetap atau landasan, yang ketiga poros gerak, yang keempat cincin pengunci, yang kelima roda penghenti, yang keenam skala nonius, yang ketujuh adalah skala utama. Kemudian alat ukur massa. Di sekitar kita pasti kita banyak melihat alat-alat ukur massa. Misalnya kalau kita membeli bahan makanan, maka kita akan menimbangnya di sana. Nah, tetapi yang kita ambil di sini adalah neraca. Mengapa neraca? Karena neraca ini paling teliti di dalam hal pengukuran massa.
Nah, neraca digunakan untuk mengukur atau menimbang massa benda. Kalau kita pergi ke toko emas, itu namanya neraca. Mengapa toko emas menggunakan neraca? Sekali lagi, karena itu adalah paling teliti. Nah, neraca ini kita bagi dua, ada digital, ada analog. Analog artinya kita menggunakan tangan, sedangkan digital kita menggunakan mesin yang telah ditentukan. Nah, kemudian yang paling teliti mana? Pastinya adalah neraca digital yang paling teliti. Ketika kita pencet, maka angka itu akan kita pencet on-nya maksud Bapak, maka angka akan menunjukkan seberapa massa benda daripada emas ataupun benda tersebut. Kemudian alat ukur waktu. Alat ukur waktu ini juga ada yang kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi Bapak juga mengambil hanya stopwatch. Kalian bisa menyebutkan alat ukur waktu yang lain. Stopwatch ini juga ada yang analog, ada digital. Analog artinya kita menggunakannya dengan sendirinya atau dengan menggunakan secara manual. Sedangkan digital dengan menggunakan angka-angka yang kita pencet on-nya atau switch on-nya. Yang mana paling teliti? Pastinya adalah digital. Sekarang kita masuk kepada contoh soal dan penyelesaiannya. Yang pertama kita lihat contoh soal mistar. Bapak yakin dan percaya kita sudah biasa menggunakan mistar, sehingga ini tidak perlu lagi menggunakan contoh soal. Tetapi baiklah kita memperhatikannya dengan seksama. Di sini ada mistar, kemudian ada benda. Ketika kita meletakkan mistar ini kepada benda, kita ukur panjangnya. Ternyata benda ini panjangnya adalah 18 mm. Sedangkan taksirannya adalah 0,5 mm. Mengapa ada taksiran? Ternyata para siswa-siswi ketika kita mengukur suatu benda atau tanah atau rumah, tidak ada yang benar-benar pasti angkanya. Mengapa? Mungkin ketika kita mengukur mata kita sedang sakit atau sedang lelah. Atau juga alat yang kita gunakan mistarnya sudah tidak bagus lagi, tidak standar. Maka ketika kita mengukur harus ada taksiran. Itu sebabnya kalau kita membeli hektar tanah, di dalam suratnya ada tulisan yaitu tambah kurang. Itu menyatakan kira-kira, yaitu taksiran yang benar. Nah, jadi panjang daripada benda ini adalah 18 mm, taksirannya adalah 0,5 mm. Sehingga panjang daripada benda ini adalah 18,5 mm. Kita rubah dia ke cm, dia menjadi 1,85 cm. Karena kita menggunakan mistar yang satuannya cm. Benda yang kedua, di sana ada tertulis di skalanya 0, 1, sampai 2. Nah, ternyata benda tepat di angka 1,5 mm. Nah, sehingga nilainya adalah 15 mm atau 1,5 cm. Kemudian kita akan lihat jangka sorong. Jangka sorong kita akan mengukur ketebalan sebuah benda. Contoh soal kedua yaitu tentang jangka sorong. Tadi sudah Bapak katakan bahwa untuk membaca jangka sorong ada hal-hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah lihat di mana skala utama berhenti di angka 0 pada skala nonius, yaitu 6,2 cm. Kemudian lihat di mana berimpit antara skala utama dan skala nonius. Nah, di situ berimpit adalah skala nonius di angka 4. Berimpit artinya tidak ada celah. Walaupun gambar ini sedikit ada celah, tetapi kita anggaplah dia bahwa dia sangat berimpit. Berimpit artinya garis utama dan garis nonius satu garis. Sehingga hasilnya adalah menjadi 6,2 cm ditambah 4 dikali ketelitian alat, yaitu 0,01 cm. Kemudian 6,2 kita tambahkan dengan 0,04.
sehingga hasilnya 6,24 cm. Perhatikan siswa-siswi, kita harus mengkalikan terlebih dahulu antara ketelitian alat dan skala Nonius. Baru kita jumlahkan kepada skala utamanya. Kemudian kita masuk kepada contoh soal mikrometerskop. Pada mikrometerskop ini kita akan melihat adalah diameter daripada sebuah benda, yaitu ada di sini kita lihat perhatikan gambarnya, ada rahang geser, ada skala utama, ada selubung luar, ada roda bergerigi. Jadi ketika benda kita masukkan kepada tempat benda, ketika kita mutar kita menggunakan roda bergerigi. Roda bergerigi tersebut itulah kita gunakan, kita putar-putar sampai kedengaran bunyi krek. Kalau sudah sampai kita dengar bunyi krek, jangan dipaksa, berarti dia sudah sampai klimaks. Kalau kalian paksa akan terjadi kerusakan pada mikrometerskop ini. Nah, lihat di situ nak cara melihatnya. Skala utama ada 0, di bawahnya ada garis lagi nak. Berarti itu 0,5. Naik 1, ke bawah lagi 1,5. 2. Naik ke bawah lagi 2,5. Ke atas 3, ke bawah lagi 3,5. Ke atas 4, ke bawah lagi 4,5. Demikian seterusnya. Jadi setiap garis 0,5. Sedangkan skala Noniusnya dimulai dari angka 0 sampai 50. Di situ lihat ya nak, di situ ada putaran angkanya 0 sampai 50. Bagaimana cara membacanya? Sama juga nak. Pertama kita lihat di mana angkanya berimpit antara skala Nonius dengan skala utamanya, sehingga dia menjadi 4,5 mm ditambah 43 dikali 0,01 mm. Kita kalikan dulu nak 43 dengan 0,01 mm. Baru kita jumlahkan dengan skala utama sehingga hasilnya 4,93 mm. Sampai situ paham ya para siswa semua? Jika tidak paham boleh tanya melalui chattingan WA ataupun langsung telepon. Memanglah untuk mencapai keberhasilan diperlukan biaya. Ketika kalian bercinta juga berpacaran, kalian juga memerlukan namanya pengorbanan. Demikian juga ketika belajar, untuk meraih sesuatu hal kita perlukan pengorbanan. Tidak hanya waktu kita, tetapi uang, tenaga, dan pemikiran. Oleh karena itu saya mengharapkan sekali untuk kita semua bisa mengerjakan tugas yang diberikan kepada kalian. Silakan dibaca tugasnya, dan nantinya tugas ini merupakan juga ulangan harian kita yang pertama karena bab 1 setelah selesai. Selamat mengerjakan dan terima kasih. Sekali lagi kita harus memiliki pengorbanan untuk memberikan yang terbaik atas hidup kita dan untuk meraih cita-cita kita. Semangat belajar.